Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin ya rahimin arhamna bi rahmatika wasi'ah wa afina wa afina wa ala ta'atika wa syukrina. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa aghnina warḍa'na. Alhamdulillah, kembali kita mengucap tahmid di pagi hari ini ya. Mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Ada ayat yang perlu kita perhatikan dalam surah Maryam. Surah Maryam ini sesudah surah Kahfi, juz 16, halaman 310, ayat 65 di atas. Allah memperingatkan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Sadaqallahu azim. Peringatan Allah, ayat 65 surah Maryam, halaman 310. Rabbus samawati wal ardh. Allah itu Rabb as-samawat wal ardh. Rabb yang mengatur, yang menjadikan, yang mengurus langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan isinya, termasuk kita. Setiap orang, nafasnya, organ-organnya, peredaran darahnya, jantungnya, semua urusan Allah. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, isi langit dan bumi, Allah punya, Allah mengatur. Maka dari itu fa'budhu, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Wastabir li'ibadati, sabarlah. Beribadahnya perlu sabar, salat perlu sabar, puasa perlu sabar. Wastabir li'ibadati, menyembah Allah ini perlu sabar. Sembahyang subuh kalau tak sabar, tidak terbangun dia. Mungkin bulan Ramadan bangun, tapi tidak ke masjid. Bangun, tapi tidak ke masjid. Dengar azan, tapi tidak disahur azan, karena kurang sabar. Inilah ayat yang mengaitkan ibadat dengan sabar. Beribadat perlu sabar. Fa'budhu, beribadah kepada Allah. Wastabir. Bulan Ramadan, sabar menahan lapar dan dahaga, sabar menjaga anggota badan, tutur kata, pemikiran, menjaga hati, menjaga emosi. Sabar pegang Quran. Tadi malam narasumber kita bertanya, sudah berapa Quran dibaca? Berapa lama tangan pegang Quran? Berapa lama tangan pegang yang bukan Quran? Nah, berapa jam yang pegang Quran satu hari Ramadan? Berapa jam pegang Quran? Ada ahli ilmu mengatakan, kalau diperhatikan kehidupan generasi awal, katanya, mereka memegang Quran seperti generasi era globalisasi memegang handphone.
generasi awal, generasi agung, generasi cemerlang yang dijamin dalam hadis ya. Yang dijamin dalam hadis kurun pertama, kurun kedua, kurun berikutnya. Ada 3 kurun, ada jaminan dalam hadis. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Mereka memegang Al-Quran seperti generasi sekarang memegang media-media yang kadang-kadang menjauhkannya dari Al-Quran. Kadang-kadang isinya menjauhkan hati dari Al-Quran. Kadang-kadang isinya meracuni pikiran untuk mencintai Al-Quran. Di dalam itu banyak penyakit, banyak racun. Subhanallah. Meracuni pikirannya. Itu yang dipegang. Apa kata Al-Hikmah? Kalau kamu bisa memegang Al-Quran seperti pencinta HP memegang HP selama hidup. Contohnya ya, kalau orang itu bisa memegang kitabullah seperti peminat medsos memegang medsosnya selama hidup. Nanti medsos dengan Al-Quran akan bertengkar di hadapan Allah. Orang itu akan ditanya, subhanallah. Itu maka kita perlu muhasabah ya. Ayat berapa tadi? Ayat 65 surah Maryam. Rabbus samawati wal ardh. Allah itu Rabb yang mengatur, yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan isinya semuanya, termasuk kita, termasuk hidup mati kita. Sekarang kita masih dikasihnya hidup, masih bisa melangkah ke masjid, yang melangkah masih bisa naik kendaraan. Tiba saja nanti nggak bisa lagi Pak. Tiba waktunya Bapak nggak bisa lagi berjalan. Mudah-mudahan doa kita selama ini, ya Allah, saya ini mau meninggal di hari saya meninggal, saya bisa berjalan ke rumahmu ya Allah. Itu istiqomah kita Pak ya, konsisten. Ya Allah, aku mau meninggal ya Allah, di hari aku meninggal aku masih berjalan ke rumahmu. Diminta macam itu agar istiqomah. Tapi kalau tidak diminta, sehat ke masjid. Mungkin nanti dia sebulan, 2 bulan, setahun terletak di atas tempat tidur terbaring, karena dia tak minta. Sekian bulan terbaring, sekian tahun terbaring, barulah tiba saatnya menghadap Allah. Kita tidak mau gitu Pak ya. Dan kebetulan kalau orang rajin ke masjid, sabar ke masjid, tiba-tiba dia sakit, mana lah tahu ya. Kepergiannya ke masjid waktu sakit itu dihitung. Begitu kalkulasi dalam Islam. Orang yang waktu sehat dia ke masjid, kemudian tiba-tiba dia sakit, tidak ke masjid lagi, atau musafir, dia mudik, entah pergi kemana, entah ke hilir, entah ke mudik, entah ke jaya, entah ke julu, entah ke mana, entah ke utara, entah ke selatan. Dia pergi ke selatan, sampai mungkin lewat Sumbar, beda provinsi, mungkin sampai ke Jawa. Kedatangannya ke masjid yang dekat di hatinya, yang dekat dengan kediamannya, waktu dia musafir, kedatangannya ditulis. Dia dikira hadir. Waktu dia sakit dia dikira hadir. Waktu dia ada halangan karena musafir contohnya, dia dikira hadir. Ibadahnya waktu musafir dapat, ibadahnya waktu sakit tercatat, jadi dapat 2. Dapat 2. Itu gunanya wastabir li ibadati, bersabarlah menyembah. Jadi itu niatnya Pak ya.
Aneh-aneh karena diedit niat itu. Oh saya ini pergi ke masjid, niat saya, andai kata saya sakit, saya dapat juga pahalanya. Andai kata saya musafir, saya dapat juga pahalanya. Begitu dalam Islam. Idza marida amr aw safar kutiba lahu makanan mukiman sahih. Kira-kira begitu maksud hadis. Apa apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, dia dapat pahala waktu tidak musafir, waktu dia tidak sakit. Pahala sakit dapat, pahala musafir dapat, dia dapat dua. Subhanallah. Jadi perlu kita perhatikan ayat 65 surah Maryam halaman 310. Rabbus samawati wal ardh. Allah itu mengaturkan langit dan bumi ini. Wa ma bainahuma, dan segala isinya juga termasuk kita. Fa'budhu, beribadahlah kepada Allah. Konsistenlah, fokuslah beribadah kepada Allah. Wastabir, sabarlah. Sabar beribadah, sabar berbuat taat. Berarti kata ulama, sabar itu ada tiga. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi dosa, sabar menghadapi musibah. Subhanallah. Kau tak sabar? Tak sabar. Mana bisa melangkah kakinya ya? Mana bisa melangkah? Mudah-mudahan tazkirah ini ada manfaatnya Pak ya. Hari ini tentang pentingnya sabar dalam beribadah. Kalau kita sabar, nilai ibadah kita meningkat Pak ya. Ada ayat dalam surah Zumar ayat 10 bahwa pahala sabar itu tidak dapat dikira, tidak terhitung. Sama dengan pahala ibadah puasa, sama dengan pahala memaafkan orang. Surah Az-Zumar halaman 459 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan dibalas pahalanya dengan sempurna tanpa dapat dikira, tidak dapat dihitung. Oh, subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sabar. Ada ayat tentang doa agar hati kita tuh dipenuhi dengan sifat sabar dalam surah Al-Baqarah. Ada doa sabar. Kalau Bapak belum terbiasa, perlu dihafal ini. Rabbana afriq alaina sabara. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan sabar. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami. Wansurna al-qaumil kafirin, bantulah kami menghadapi kaum yang kafir. Apa doanya tadi? Ayat 250 halaman 41 Suratul Baqarah. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan sifat sabar. Wa tsabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami mengatasi kaum yang kafir. Ayat berapa tadi? Ayat 50 halaman 41, halaman terakhir juz 2, sebelahnya juz 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.